Hai semuanya, Sampurasun. Balik lagi di channel aku, Dina. Kali ini aku akan bercerita yang seru juga. Di setiap kisah atau cerita, pasti ada makna. Yuk kita dengar kisah atau ceritanya. Nah, sebelum dengar kisahnya, efek COVID-19 ini, pasti kalian udah pengen banget berlibur, bener nggak? Nah, kebayangkan pengen main di pulau mana ya? Pulau Bidadari yang dekat aja lah ya. Pulau Bidadari, Pulau Pramuka yang dekat-dekat aja lah di Jakarta lah ya. Nah, kali ini aku akan bercerita juga tentang sebuah pulau nih. Coba kalian nilai ya, apakah pulau ini pantas untuk dijadikan tempat hiburan? Yuk kita lihat. Pulau yang mau aku ceritain ini namanya adalah Pulau Poveglia. Ya, jadi Pulau Poveglia ini berada di negara Italia, tepatnya antara Venezia dan Lido. Jadi ya antara situ lah ya. Nah, Pulau Poveglia ini ternyata banyak orang yang sebut bahwa pulau ini merupakan pulau yang angker. Nah, kenapa sih bisa dibilangin angker? Jadi pada tahun 1576, Italia diserang oleh wabah yang sangat besar pada saat itu, yaitu adalah wabah pes. Pes, bukan pes main PS ya. Ini adalah sebuah wabah yang sebenarnya kayak yang kecil tapi menyebar luasnya kannya tuh ya serem juga gitu ya. Nah, jadi aku jelasin dikit ya wabah pes ini. Wabah pes ini tuh adalah jadi sebuah bakteri yang disebarkan oleh sejenis kutu. Jadi kutu ini akan menyerang hewan-hewan seperti tikus, kucing, anjing, dan hewan-hewan ini akan menularkan kepada manusia. Jadi penyakit PS atau yang biasa disebut Black Death ini belum ditemukan vaksin pada saat itu, vaksin, obat. Nah, sehingga pada saat itu banyak terjadi korban jiwa. Semakin hari banyak sekali korban jiwa yang ada di negara Italia tersebut. Saking banyaknya korban yang bertambah terus setiap hari, pemerintah kebingungan kan, gimana nih banyak banget korbannya. Nah, sehingga pada saat itu pemerintah memutuskan untuk, itu tuh di pulau itu merupakan pulau kosong. Gimana kalau kita pindahin aja tuh korban-korbannya ke situ? Nah, benar. Korban-korban itu dipindahkan ke Pulau Poveglia. Jadi di suatu pulau itu semuanya kerumunan orang yang terkena wabah pes. Gimana? Kalian mau nggak ke pulau itu? Ayo, mau nggak? Nah, jadi yang dipindahkan ke Pulau Poveglia ini merupakan korban-korban yang sudah menjadi mayat. Sehingga banyak sekali mayat-mayat bertebaran di Pulau Poveglia. Jadi dari mayat-mayat itu ada yang dikubur, ada yang dibakar. Bahkan sadisnya lagi pemerintah, kalau ada dikit-dikit yang kena gejala pes, walaupun mungkin itu belum tentu penyakit pes ya, langsung lah, udah pindahkan dia ke sana, Pulau Poveglia, pindahkan. Mungkin kalau zaman sekarang tuh, kalau kayak penyakit COVID gitu ya, kalau ada yang batuk dikit, langsung orang pada ngeliatin gitu kan. Ya mungkin kayak gitu kali ya pada zaman itu. Jadi Pulau Poveglia ini terkenal sebagai kuburannya massal untuk korban pes di Italia. Korbannya itu mencapai kurang lebih 160.000 jiwa. Gila, banyak banget ya. Pada tahun 1922, tepatnya 300 tahun setelah wabah pes tersebut berlangsung, akhirnya dibangunlah sebuah rumah sakit jiwa di Pulau Poveglia. Ya, rumah sakit jiwa ini merupakan rumah sakit yang cukup besar ya, rumah sakit jiwa yang cukup besar. Nah, tetapi banyak keluhan-keluhan yang terjadi oleh pasien-pasien yang ada di RSJ tersebut. Mereka merasa pusing, merasa seperti diganggu arwah-arwah gitu ya. Mungkin mereka juga parno kali ya, maksudnya mengetahui bahwa ini tempat dulu tuh adalah tempat dimakamkannya atau berkumpulnya banyak orang-orang yang terkena wabah pes. Nah, saking pasiennya banyak yang ngeluh, banyak yang malah pusing, justru malah mereka jadi stres. Udah di situ pasiennya gangguan jiwa, makin terganggu lagi lah mereka. Coba bayangin kan, kasihan banget mereka ya. Nah, cuma yang seremnya, ternyata di RSJ ini banyak orang yang bilang bahwa di situ tuh adalah tempat ada dokter yang gila itu tuh. Jadi pasiennya dikorbankan untuk nggak tahu lah diapain gitu. Jadi si dokternya itu melakukan eksperimen kepada pasien yang ada di situ. Kenapa sih bisa dibilang gitu? Karena ketika diteliti ada yang melakukan, yang lihat gitu lah ya, ditemukannya palu dan bor.
Maksudnya buat apa gitu ya pasien palu dan bor? Yang mending kalau jarum suntik, ya ini tuh apa sih alatnya, stetoskop dan yang lainnya gitu. Ini malah palu dan bor. Nah kan tetapi anehnya si dokter yang dibilang gila itu ditemukan sudah meninggal. Nah cuman ini tuh masih penasaran ya, maksudnya belum diketahui apakah dia dibunuh oleh pasien atau dia bunuh diri. Setelah kejadian itu terjadi, dari wabah pes, lalu banyak pasien RSC yang mengalami gangguan jiwa udah makinlah terguncang gitu kan. Lalu adanya dokter yang meninggal di situ, image-nya makinlah seram di pulau ini. Nah sekarang Pulau Poveglia ini tempatnya hewan-hewan ternak dan untuk tanaman-tanaman pertanian seperti anggur. Menurut Telegraph, pemerintah Italia ingin menjual pulau tersebut untuk melunasi hutang negara. Dan ternyata ada juga nih yang mau beli pulau itu. Dan seorang pengusaha Italia yang membeli itu bernama Luigi Brugnaro. Luigi Brugnaro membelinya dengan harga 7,2 M. Waduh, gila, pada zaman itu dibeli dengan harga 7,2 miliar rupiah. Gila ya, berarti mungkin luasnya luas banget kali ya si pulau itu. Nah, gitu aja sih kisahnya. Setelah dibeli, nggak tahu ya maksudnya dia mau tenggalin atau gimana. Jadi gimana? Mending berlibur di Pulau Poveglia atau berlibur di pulau yang dekat, di Pulau Bidadari? Ayo, mending yang mana? Ayo. Eits, jangan liburan dulu sekarang, di rumah dulu aja ya, kan COVID-nya belum beres. Kita doakan agar COVID-nya cepat beres ya. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.